Pandemi COVID-19 yang berlangsung 1 tahun lebih telah membuat bisnis di ranah digital semakin menjanjikan. Meningkatnya pengguna internet dan aktivitas digital memberikan peluang bagi brand untuk semakin dikenal secara digital. Tidak mengherankan jika popularitas di ranah digital kini semakin penting. Karena itu, brand dituntut lebih aktif memanfaatkan platform digital, mulai dari website hingga media sosial. Pelaku brand juga harus kreatif dan inovatif dalam membuat konten yang bertujuan untuk mempermudah engagement dengan calon konsumen. Untuk mengukur brand-brand populer pilihan netizen, Infobrand.id sebagai Indonesia #1 brand media bekerja sama dengan Trust & Co Indonesia sebagai perusahaan yang mendedikasikan diri terhadap penelitian akan perkembangan brand di Indonesia, serta IM Focus Digi Marketing Consultant selaku Certified Google Partner menyelenggarakan penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2021. Sebuah penghargaan bergengsi bagi brand-brand di Indonesia yang telah sukses membangun popularitas serta meningkatkan aktivitas brandnya melalui media digital atau internet. Indonesia Digital Popular Brand Award 2021 diberikan kepada brand-brand populer di era digital melalui 3 parameter penilaian: Search Engine Based, Social Media Based, dan Website Based, dengan melakukan survei kepada 150 kategori produk dan lebih dari 1.000 brand tersurvei di Indonesia pada bulan Desember 2020 hingga Februari 2021. Untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah Republik Indonesia, penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2021 diselenggarakan melalui video conference dengan konsep e-awarding ceremony. Hadirin sekalian, inilah Indonesia Digital Popular Brand Award 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua Bapak dan juga Ibu. Selamat sore kami ucapkan dan selamat bergabung di acara e-awarding ceremony Indonesia Digital Popular Brand Award 2021. Hadirin terhormat dan para achiever yang berbahagia, senang sekali saya Ino Novita dapat memandu jalannya e-awarding pada sore hari ini. Namun sebelumnya, tak lupa saya ucapkan selamat sore dan selamat bergabung kepada Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust & Co Indonesia. Selamat sore Bapak. Lalu berikutnya sudah hadir yaitu Ibu Susilowati Ningsih selaku Direktur Utama Infobrand Group. Selamat sore Ibu. Lalu berikutnya sudah hadir yaitu Bapak Panji Nurdiansyah selaku Editor-in-Chief Infobrand.id. Selamat sore Bapak. Dan selanjutnya Bapak Ahmad Arif Munajat selaku Direktur Media Ads. Selamat sore Bapak. Dan sudah terhubung yaitu Bapak Alex Iskandar selaku CEO IM Focus Digi Marketing Consultant. Selamat sore Bapak. Dan berikutnya Ibu Almira Sinantia selaku Managing Director at DMID Group. Selamat sore Ibu. Serta para achiever Indonesia Digital Popular Brand Award 2021. Dan juga saya menyapa rekan-rekan media, yaitu dari Media Indonesia, Tempo, Suara Merdeka, Industri. Berikutnya Berita 1, Tribun News, JPNN, iNews, Warta Ekonomi, dan Sindo News. Serta media partner yang telah bekerja sama dengan kami, yaitu Lampung Media Online, Warta Tasik, Sinar Jambi, Klik Samarinda, Lintas Aceh, Radar News, Padek.Jawa Pos, lalu berikutnya sultanterkini.com,
Bengkulu Interaktif, Barakata.id, dan Suara Pemerintah.id. Apa kabar Bapak dan juga Ibu sekalian? Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan yang sangat luar biasa sekali di sore hari ini, sehingga kita masih bisa bersilaturahmi meskipun dalam bentuk virtual di depan laptop atau komputer masing-masing, sekaligus untuk merayakan acara penghargaan pada sore hari ini. Hadirin sekalian, pandemi COVID-19 yang berlangsung 1 tahun terakhir telah mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih digital. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital yang semakin pesat memberikan peluang bagi pelaku bisnis dan brand, memberikan peluang untuk menjangkau konsumen dengan lebih mudah menggunakan berbagai platform digital yang telah tersedia. Dan untuk meningkatkan brand awareness misalnya, brand dapat memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube untuk membuat namanya lebih populer. Eksistensi brand di ranah digital juga dapat diukur dari banyaknya ulasan yang dapat ditemukan halaman mesin pencari seperti Google. Sebagai bentuk apresiasi kepada brand-brand yang telah berhasil memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan brand awareness, Infobrand.id sebagai #1 brand media bekerja sama dengan Trustinco Indonesia sebagai perusahaan yang mendedikasikan diri terhadap penelitian akan perkembangan brand di Indonesia, menghadirkan Indonesia Digital Popular Brand Award 2021. Bebarengan dengan event kali ini juga akan dilakukan launching Annual Brand Achievement Report, Katalog Indonesia Brand Champions 2021, yang mengangkat headline, tantangan, dan peluang brand di tengah pandemi COVID-19. Dan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah Republik Indonesia dalam memutus rantai penyebaran COVID-19, penghargaan ini diselenggarakan melalui video conference dengan konsep e-awarding ceremony. Hadirin sekalian, inilah Indonesia Digital Popular Brand Award 2021. Hadirin sekalian, berlanjut ke acara berikutnya, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan pertama yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trustinco Indonesia sekaligus penggagas Indonesia Digital Popular Brand Award 2021 dan founder Indonesia Brand Network IBN. Untuk itu langsung saja kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur Bapak Ibu, selamat datang di kegiatan Indonesia Digital Popular Brand Award tahun 2021 pada kesempatan sore hari ini. Sebelum saya menyampaikan pidato dan juga paparan mengenai hasil survei yang dilakukan oleh Trustinco Indonesia dan juga Infobrand, saya ingin menyapa terlebih dahulu pada para tamu yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Yang saya hormati Ibu Susilowati Ningsih selaku Direktur Utama dari Infobrand. Yang saya hormati Ibu Almira Sinantia selaku Managing Director DMID Group yang nanti akan memaparkan bagaimana membangun brand di era digital. Saya kira sangat menarik, nanti kita akan dengarkan paparan beliau. Yang saya hormati Bapak Panji Nurdiansah selaku Editor-in-Chief dari Infobrand.id. Yang saya hormati Bapak Alex Iskandar selaku CEO IM Focus, Digi Marketing Consultant, selaku survei partner dari Indonesia Digital Popular Brand Award pada kesempatan kali ini yang sudah menginjak tahun ke-7 dan juga untuk penyelenggaraan ke-21 kali. Yang saya hormati Bapak Arif Munajat selaku Direktur Media Ads Indonesia, dan yang saya banggakan para penerima achiever dari Indonesia Digital Popular Brand Award tahun 2021, dan juga yang saya banggakan pada para rekan-rekan media yang terus mensupport mengenai kegiatan dari Indonesia Digital Popular Brand Award pada sore hari ini, baik media massa nasional maupun media partner di berbagai daerah di Indonesia. Bapak Ibu, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 sudah berjalan 1 tahun.
tentunya ini merubah perilaku konsumen di Indonesia. Mereka lebih adaptif terhadap yang berbau digital gitu ya. Nah, tentunya buat pelaku brand di Indonesia harus terus melakukan adaptasi mengikuti perubahan perilaku konsumen. Tidak hanya membangun brand awareness semata, tapi Indonesia sekarang sudah pengguna internetnya sudah menyentuh angka 73,7% secara penetrasinya, atau lebih dari 202 juta orang sudah mengakses internet. Ini merupakan angka-angka yang sangat menarik untuk kita lihat dan juga kita cermati. Bagaimana kita membangun brand di ranah digital, tentunya kita bisa memanfaatkan berbagai channel, baik melalui sosial media, baik website, baik search engine, maupun marketplace. Nah, kita tahu bahwa membangun image di ranah digital ini juga sangat penting, sehingga keberadaan media digital juga sangat berpengaruh terhadap brand image dari suatu perusahaan. Di Indonesia sendiri hampir 50.000 media digital yang ada di Indonesia. Sebuah angka yang sangat besar. Buat brand ini merupakan sebuah channel bagaimana mengkomunikasikan brandnya di ranah digital. Tidak hanya membangun brand awareness dan brand image, tapi bagaimana brand kita dipilih oleh konsumen menjadi titik penentu. Sehingga brand pada akhir tahun ini gitu ya, terlebih di era pandemi banyak sekali yang sudah memanfaatkan official store di ranah marketplace. Keterpilihan sebuah brand di ranah digital sekarang semakin terbuka. Kita bisa bandingkan brand yang satu dengan brand yang lain. Berapa banyak jumlah produk yang terjual melalui official store mereka. Beberapa catatan menyebut bahwa melalui official store terjadi penjualan antara 15-25% gitu ya. Sisanya dilakukan oleh para mitra penjualan mereka, baik melalui distribusinya, distributornya, agent atau reseller mereka. Dan yang terakhir, tantangan di era pandemi tentunya adalah sebuah rekomendasi dari para netizen atau para konsumen kita dalam rating produk atau layanan kita secara digital. Ulasan-ulasan mereka sangat berpengaruh dalam menentukan apakah produk kita dipilih oleh konsumen atau tidak. Saya kira ke depan membangun brand awareness, membangun brand image, keterpilihan sebuah brand, dan juga merekomendasikan brand kita ke khalayak luas, ini menjadi tantangan tersendiri buat para pelaku bisnis di Indonesia. Trust & Co Indonesia sebagai perusahaan yang mendedikasikan diri terhadap penelitian dan perkembangan brand di Indonesia, ini merupakan sebagai wujud perhatian kami dalam melakukan survei berdasarkan 3 aspek penilaian. Yang pertama adalah social media aspek, yang kedua adalah search engine aspek, dan yang ketiga adalah website aspek. Survei Indonesia Digital Popular Brand Award, Bapak Ibu sekalian, ini merupakan survei yang ke-21 kali untuk penyelenggaraan kegiatan Indonesia Digital Popular Brand Award. Ini merupakan sebuah barometer utama pengukuran brand di ranah digital. Kami setiap tahun melakukan survei lebih dari 500 kategori produk dan jasa. Kami melakukan survei terhadap lebih dari 5.000 brand yang ada di Indonesia. Untuk pada kesempatan kali ini, kami melakukan survei terhadap 150 kategori produk dan lebih dari 1.000 brand. Berdasarkan data yang kami miliki, gitu ya, banyak sekali insight yang menarik yang kami dapatkan. Mungkin bisa dibantu slide-nya. Nah, ada beberapa data menarik Bapak Ibu berdasarkan hasil survei pada fase 1 Indonesia Digital Popular Brand Award tahun 2021. Kalau kita lihat berdasarkan kategori jumlah netizen yang mengakses website brand gitu ya, terakumulasi di kategorinya Bapak Ibu. Pertama diduduki oleh peringkat pertama adalah kategori marketplace gitu ya. Kita tahu bahwa sekarang ketika era perubahan, marketplace sebagai salah satu tempat untuk melakukan sebuah transaksi. Tidak hanya sampai di sana Bapak Ibu, kecenderungan konsumen sekarang tidak hanya mereka melakukan searching melalui mesin pencari, tapi juga mereka melakukan penelusuran melalui berbagai marketplace untuk kebutuhan produk atau jasa yang mereka cari. Dan ini terbukti jumlah pengunjung yang mengakses marketplace pada periode survei yang kami lakukan pada bulan Desember tahun 2020 sampai Februari tahun 2021, kami mencatat
ada tercatat 312 juta website marketplace yang diakses oleh netizen. Nah, yang kedua adalah internet banking sebesar 95,7 juta, baru kategori KPR. Nah, ini sangat menarik, 30,8 juta. Di tengah pandemi COVID-19 ternyata banyak juga masyarakat yang mengakses mencari produk-produk KPR gitu ya. Saya kira ini menjadi catatan sehingga ini adalah pasar, ini adalah market gitu ya. Nah, produk-produk atau KPR ini menduduki peringkat ketiga dari 150 kategori yang kami survei. Yang keempat adalah kategori SIM card prabayar sebesar 18,7 juta. Yang kelima adalah smartphone sebesar 9 juta. Dan ini untuk kategori peringkat ke-10 adalah kategori di AC. Nah, ini merupakan visitor yang mengunjungi website dari brand-brand pada periode survei yang kami lakukan sebanyak 150 kategori produk atau jasa. Next. Nah, untuk kategori ulasan di internet. Jadi netizen mengulas baik ulasan melalui pemberitaan, ulasan melalui sosial media atau ulasan dalam hal yang lain gitu ya. Marketplace masih menduduki peringkat pertama 203 juta gitu ya. Dilanjutkan di online transportation ada 26,8 juta, kategori laptop sebesar 24,5 juta. Nah, ini menunjukkan bahwa internet sudah semakin masif, internet sudah semakin diminati. Suka tidak suka, mau tidak mau di tengah pandemi COVID-19 kita dipaksa dan terpaksa gitu ya. Kita harus masuk ke ranah digital. Dan tentunya buat para pelaku bisnis dan brand di Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 tentunya kita harus cepat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Saya kira sebuah angin segar, pemerintah sudah mulai mendistribusikan vaksin di Indonesia. Sudah di berbagai daerah. Saya kira awal tahun 2021 ini merupakan angin segar buat para pelaku bisnis di Indonesia. Mudah-mudahan COVID segera berlalu dan juga pandemi segera usai. Dan kembali lagi bisnis di Indonesia terus merangkak atau terus bergerak ke arah yang positif. Dari saya cukup sekian. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat para peraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award pada tahun 2021. Gunakan hak guna logo Indonesia Digital Popular Brand Award di seluruh material promosi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tri Raharjo untuk sambutan pada sore hari ini. Baiklah Bapak dan juga Ibu, kembali kita akan dengarkan kata sambutan yang kedua. Dan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Arif Munajat selaku Direktur Media Ads. Untuk itu langsung saja kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Tri Raharjo, CEO Trasenco Indonesia. Yang saya hormati Bapak Alex Iskandar, CEO IM Fokus Digi Marketing Consulting. Yang saya hormati Ibu Susi Lowatiningsih, Direktur Info Brand Group. Yang saya hormati Bapak Panji Nurdiansah, Editor-in-Chief Infobrand.id. Yang saya hormati Ibu Almira Sinantia, Managing Director at DMID Group. Yang saya banggakan para penerima penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2021. Serta rekan-rekan media, Media Indonesia, Tribun News, Sindo News, Berita 1, Suara Merdeka, Tempo, GPNN, iNews, Warta Ekonomi, Industri.co.id. Bapak Ibu para hadirin, achiever, dan undangan yang saya hormati. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan saya berharap di masa pandemi ini tidak menyudutkan kita semua untuk terus berinovasi agar dapat memenangkan dan bertahan di masa yang penuh tantangan dan juga kedinamisan. Di tengah pandemi yang belum reda ini, kita juga bersyukur karena pemerintah sudah berusaha keras untuk mengatasi berbagai persoalan, terutama persoalan ekonomi yang terdampak karena adanya COVID-19. Pemerintah juga sudah menghadirkan vaksin yang tentunya akan menjadi berita positif dan hal ini akan berdampak baik terhadap pemulihan ekonomi. Bapak dan Ibu sekalian, memasuki era new normal, pengguna media digital semakin meningkat secara signifikan. Ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi para pelaku bisnis.
Bapak dan Ibu sekalian, persaingan membuat konten digital terutama konten video kreatif untuk alasan eksistensi maupun untuk aktivitas berjualan, baik perusahaan maupun perorangan, membuat industri konten video meningkat secara signifikan. Persaingan aktivitas brand yang begitu kompetitif di ranah digital mengharuskan setiap pengelola brand untuk selalu berinovasi secara terus-menerus. Oleh karena itu, pada awarding ceremony kali ini, kami mengangkat tema Digital Branding in the New Normal. Bapak dan Ibu sekalian, baru-baru ini kita dihebohkan oleh pertandingan catur antara Dadang Subur alias Dewa Kipas yang kalah telak 3-0 dari Grandmaster Woman Irene Karisma Sukandar pada pertandingan 4 babak. Di studio podcast Deddy Corbuzier. Kisah serunya pertandingan ini berawal dari Dewa Kipas mampu mengalahkan pemain catur dunia yaitu Levi Rosman alias Gotham Chess di laman online chess.com. Dan diketahui setelah menang catur, akun Dewa Kipas ini juga diblokir. Hal ini yang membuat jagat sosial media banyak memperbincangkan. Dan yang menarik adalah para pesohor catur seperti GM Santoso dan YouTuber Deddy Corbuzier menarik perhatiannya. Deddy Corbuzier berinisiatif untuk mengundang Dewa Kipas dan juga Grandmaster Woman Irene Karisma Sukandar seperti yang disebutkan sebelumnya. Hasilnya adalah podcast tersebut ditonton sebanyak 8.636.320 dengan siaran live streaming. Mengutip ulasan dari Dewa Eka Prayoga, pakar digital, mengatakan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari publikasi konten yang memiliki 6 unsur, yaitu yang pertama, kontroversi yang diwakili oleh Dewa Kipas, yang kedua, curiosity yang diwakili siapakah yang akan menang, yang ketiga, rivalry, yaitu lawan tandingnya Grandmaster Woman Irene, dan yang keempat, authority, pesohor di bidang catur GM Susanto, yang kelima, celebrity yang diwakili oleh Deddy Corbuzier, dan yang terakhir atau yang keenam adalah event, yaitu live streaming YouTube. Pelajaran yang dapat diambil adalah bagaimana setiap brand dapat melihat momentum untuk dapat melihat opportunity untuk melihat aktivitas pembuatan konten sosial media. Bapak dan Ibu sekalian, Trust & Co Research, IM Focus, Infobrand.id, dan Media Age Indonesia mempersembahkan Indonesia Digital Popular Brand Award 2021 yang kami dedikasikan kepada merek-merek yang berhasil meraih tingkat popularitas tertinggi di ranah digital. Besar harapan kami pemenang Indonesia Digital Popular Brand Award 2021 dapat semakin menguatkan eksistensi dan popularitas brand di pasar Indonesia maupun global di tengah-tengah pandemi corona ini. Saya ucapkan kembali selamat kepada merek-merek peraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2021. Semoga penghargaan ini semakin mengukuhkan eksistensi brand Bapak dan Ibu sekalian di tengah ketatnya persaingan bisnis di Indonesia untuk menjadi Digital Popular Brand of the Year 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arief untuk sambutan yang telah disampaikan pada sore hari ini. Baiklah Bapak dan juga Ibu, kembali kita akan dengarkan kata sambutan yang ketiga dan kali ini akan disampaikan langsung oleh Ibu Suselowati Ningsih selaku Direktur Info Brand Group. Dalam kesempatan yang spesial ini beliau juga akan melaunching secara resmi Annual Brand Achievement Report Katalog Indonesia Brand Champions 2021. Untuk itu langsung saja kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita bisa melangsungkan acara penganugerahan penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2021. Tentu saya ingin menyapa sebelumnya terlebih dahulu, selamat datang dan telah bergabung bersama kita, dan terima kasih atas kehadirannya Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust & Co Indonesia, ada Bapak Panji Nurdiansa selaku Editor-in-Chief
infobrand.id, ada Bapak Arif Munajat selaku Direktur Media Ads, ada Bapak Alex Iskandar, Managing Director IM Focus, ada Ibu Almira Sinantia, Managing Director at the MID Group, para Bapak Ibu Brand Achievers Indonesia Digital Popular Brand Award 2021, dan tentunya rekan-rekan media yang telah hadir dan mengikuti acara press conference acara hari ini. Baik Bapak Ibu, yang saya hormati, genap sudah 1 tahun COVID-19 melanda negeri kita. Dampak ini tentunya menjadi tantangan yang sama-sama kita rasakan. Namun pelajaran dan pengalaman yang harus kita ambil untuk dijadikan bekal menjalankan bisnis pada hari ini dan di waktu yang mendatang. Untuk dicermati, pandemi COVID-19 telah membawa sebuah perubahan perilaku masyarakat yang menjadi jauh lebih digital. Berbagai kegiatan dilakukan menggunakan teknologi internet, dan tentunya kita juga dapat mengamati berbagai kegiatan yang sudah dilakukan dari perusahaan maupun brand, memberikan peluang bagi pelaku bisnis dan brand untuk lebih dikenal di ranah digital tentunya. Karena itu, beradaptasi dengan perubahan perilaku masyarakat dan mampu memanfaatkan teknologi yang ada dan menjadi kunci agar bisnis kita tetap eksis dan tumbuh berkembang. Bapak Ibu yang saya hormati, selama pandemi berlangsung, Infobrand Group tidak pernah berhenti dalam mengamati dan melakukan berbagai riset untuk melihat perkembangan bisnis dari waktu ke waktu tentunya. Seperti yang sebelumnya kita lakukan. Di akhir tahun 2020, kami melakukan survei Top Official Index, Top Official Store Index. Survei ini menjadi barometer pemeringkatan brand-brand dalam menempatkan positioning digital melalui marketplace di Indonesia. Dari hasil survei tersebut yang telah kami lakukan, kami meng-capture berbagai banyak data dari capturean sebanyak 126 juta lebih transaksi penjualan yang terjadi melalui official store dari brand-brand di marketplace, di mana survei tersebut kami lakukan terhadap 4.425 official store yang terdaftar secara resmi di marketplace dengan rata-rata rating yang didapatkan oleh official store di angka 4,77 dari 5. Hal ini didukung oleh data Bapak Ibu yang dipublikasikan Bank Indonesia yang mengungkap di sepanjang tahun 2020 lalu terjadi kenaikan transaksi melalui e-commerce sebanyak 33,2% atau sekitar 253 triliun per tahun yang sebelumnya 205,5 triliun dan diproyeksikan akan meningkat tinggi menjadi 337 triliun di tahun ini. Sementara itu, dari survei yang dilakukan Indonesia Digital Popular Brand Index 2021 mengungkapkan sebanyak 2.003 juta lebih ulasan di halaman internet terkait marketplace, 26,8 juta lebih ulasan terkait online transportation, dan 24 juta lebih ulasan terkait laptop, semakin memperjelas dari angka tersebut bahwa aktivitas masyarakat di tengah pandemi sangat terkait erat dengan aktivitas digital tentunya. Dan saya sangat berharap Bapak Ibu, seluruh pelaku brand di Indonesia mampu memanfaatkan momentum ini tentunya sebagai langkah untuk membuka kanal transaksi baru sehingga omnichannel marketing dapat diterapkan secara maksimal oleh perusahaan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bertepatan pada hari ini infobrand.id sebagai #1 brand media bekerja sama dengan
Trust & Co Indonesia sebagai perusahaan yang mendedikasikan pada penelitian dan perkembangan brand di Indonesia menggelar penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2021. Sebuah penghargaan yang bergengsi bagi brand-brand di Indonesia yang telah sukses membangun popularitas serta meningkatkan aktivitas brand melalui media digital atau internet. Dan bersamaan ini juga Bapak Ibu, acara award ceremony kami bersama Trust & Co Indonesia juga akan melakukan launching sebuah katalog Annual Brand Achievement Report dengan mengangkat Indonesia Brand Champion. Katalog ini menjadi bukti nyata keberhasilan bagi brand dan perusahaan dalam mengelola dan mengawal setiap kebijakan perusahaan hingga menghantarkan mereka menjadi brand champion. Katalog Indonesia Brand Champion 2021 ini merupakan rangkuman keberhasilan bagi brand-brand dan perusahaan-perusahaan dalam meraih prestasi dan penghargaan yang bergengsi tentunya baik di ranah nasional maupun internasional. Report ini tidak hanya bersifat informatif, namun juga bertujuan untuk meyakinkan pemangku kebijakan serta konsumen untuk terhadap apresiasi dan apresiasi yang diterima dalam 1 tahun terakhir ini. Akhir kata, selamat kami ucapkan kepada brand-brand yang telah berhasil meraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2021. Dan dengan bangga kami hadirkan Annual Brand Achievement Report Katalog Indonesia Brand Champion 2021, dan kami sangat berharap penghargaan ini dan katalog persembahan kami yang kami terbitkan 1 tahun sekali ini akan menjadi motivasi bagi perusahaan dan brand-brand untuk semakin meningkatkan inovasi dan strategi hingga pandemi COVID-19 ini berakhir. Sebelumnya, mari kita sama-sama Bapak Ibu menyambut dengan sangat bahagia, senang karena kami telah berhasil menerbitkan katalog Annual Brand Achievement Report yang kita lakukan 1 tahun sekali dan akan hadir bersama di tengah-tengah brand di Indonesia. Mari kita sambut dan kita simak secara bersama-sama video launching katalog ini. Dan demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petisi dan menang sudah menjadi tradisi para pelaku bisnis dan brand sebagai spirit untuk mencapai target yang ditetapkan setiap tahun. Namun berbagai tantangan terkadang datang tidak diduga-duga, yang memaksa perusahaan harus mengubah strategi dan program yang telah ditetapkan. Di tahun 2020, tantangan pandemi COVID-19 mendorong meningkatnya aktivitas masyarakat di ranah internet, menuntut perusahaan dan brand lebih adaptif dengan teknologi digital. Sejumlah brand dengan cepat merespon perubahan, menjalankan strategi dan program yang telah disesuaikan dengan situasi yang terjadi, sehingga mengantarkan mereka menjadi brand champion. Untuk mengapresiasi kesuksesan dalam mengimplementasikan program-program tersebut, Infobrand.id sebagai #1 brand media bekerja sama dengan Trust & Co Indonesia sebagai perusahaan yang mendedikasikan pada penelitian dan perkembangan brand di Indonesia, menghadirkan Annual Brand Achievement Report Katalog Indonesia Brand Champion 2021 dengan mengangkat headline Tantangan dan Peluang Brand di Tengah Pandemi COVID-19. Katalog ini menjadi bukti nyata keberhasilan brand dan perusahaan dalam mengelola dan mengawal setiap kebijakan sehingga mengantarkan mereka menjadi brand champion. Katalog Indonesia Brand Champion 2021 merupakan rangkuman keberhasilan brand-brand dan perusahaan-perusahaan dalam meraih prestasi dan penghargaan bergengsi
baik nasional maupun internasional untuk diinformasikan kepada shareholder, stakeholder, hingga end user. Annual Achievement Report ini tidak hanya informatif, juga bertujuan untuk meyakinkan pemangku kebijakan serta konsumen terhadap apresiasi dari berbagai pihak. Brand-brand yang masuk sebagai Indonesia Brand Champion merupakan hasil seleksi dari ribuan brand di Indonesia. Berdasarkan prestasi kinerja brand dalam waktu 1 tahun terakhir dalam meraih berbagai penghargaan dari berbagai instansi terpercaya dan atau menjadi salah satu pemenang indeks survei dari riset yang dilakukan oleh Trust & Co Indonesia bekerja sama dengan infobrand.id. Brand-brand yang masuk dalam katalog Indonesia Brand Champion diantaranya Ultra Sakti, Gree, Campina, KFC, Pacific, Lenovo, GT Radial, IRC, Mitra Keluarga, Sasa, Ricis Nabati, Oxon, Solid Gradino, Penguin, Pegadaian, Green Nitrogen, Salep 88, Mustika Ratu, My Republic, XL Axiata, Bricon, Buff, Takiro, Speedwork, dan lainnya. Hadirin sekalian, kami persembahkan kepada Anda Annual Brand Achievement Report Katalog Indonesia Brand Champion 2021. Ya, baik, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Susi untuk sambutannya dan tentu saja selamat atas launchingnya Annual Brand Achievement Report Katalog Indonesia Brand Champion 2021. Baiklah, Bapak dan juga Ibu, selanjutnya masuk ke acara webinar. Dan webinar kali ini akan disampaikan oleh Ibu Almira Sinantia, selaku Managing Director at DMID Group. Beliau akan membawakan webinar dengan tema Branding in Digital Era. Untuk itu langsung saja kami silakan. Ya, Ibu, mohon izin sebelumnya, rupanya kami tidak dapat mendengar suara dengan jelas. Mungkin mohon untuk diperiksa kembali. Apakah sudah terdengar suaranya sekarang? Ya, baik, terima kasih Ibu, kami silakan. Terima kasih sebelumnya, senang sekali saya bisa hadir di acara ini untuk sharing beberapa hal tentang branding, what I really love to do, mostly gitu ya. I've been building brands for quite some times now, over 15 years. So there's a lot of experience that, of course, kalau kita waktunya lebih panjang lagi, I can share a lot. Tapi for now, we keep it short and sweet. Kita memang fokus ingin membahas apa sih sebetulnya yang bisa dilakukan oleh brand and how to build and push your brand further dalam dunia digital, apalagi digital era setelah pandemi seperti ini, semuanya juga sudah berubah gitu ya, bukan hanya lagi it's a future predictions of how we digitalize our brand, tapi memang sudah harus mau nggak mau gitu. Nah, jadi sebetulnya dalam DMID kita selalu percaya bahwa brand should always evolve, but it has to be true to yourself. Nah, ini saya akan share sedikit bagaimana cara kita membangun brand dan apa aja sih yang harus diperhatikan supaya brand kita dapat thriving very well in this digital era. Kalau DMID sendiri sebetulnya pengalaman kita sudah sangat-sangat bervariasi, dalam arti we work not only with corporations tapi juga FMCG, we work with a lot of state-owned enterprise yang juga memang pastinya masalah challenge and isunya itu sangat beragam, tapi most of them definitely needs to strive in this digital world gitu. Jadi meskipun brandnya udah lawas, udah lama gitu ya, tapi ada masa-masa di mana mereka ini juga harus terus expand dan their knowledge dan terus memahami market mindset dari customer dan calon customer mereka. Nah, jadi salah satunya itu yang selalu pertama saya tanyakan tentunya ketika we talk about building brands gitu ya, baik dalam era digital maupun
sebelumnya gitu. Baik ketika kita mau push our brand in digital platform, atau bukan berarti ya kita semuanya itu harus meninggalkan yang offline nih gitu. Enggak juga gitu. Itu harus diperkuat juga. Tapi first thing usually I ask gitu, apa sih sebetulnya yang kita pahami tentang arti dari brand? Ketika kita menyebut kata brand, ada branding awards gitu kan, terus how to build brands, how to communicate your brand. Brand sendiri itu sebetulnya apa sih? Nah, di sini aja banyak sekali persepsi-persepsi yang berbeda. Ada yang bilang it's your positioning in the market. That's what defines you. Ada juga yang mention bahwa brand itu adalah logo gitu. Jadi logonya seperti apa, yaitu that is your brand, dan itu yang bisa mewakili your state of mind as a corporations. Ada juga yang bilang itu adalah great marketing communications, a promise atau aset. Nah, sebetulnya yang benar tuh yang mana sih? What is brand? Actually, brand is everything. All of those combined, even more, karena brand itu adalah sebetulnya sebuah reputasi yang ada di benak konsumen, gitu, ada di benak publik, ada di benak your stakeholder. Jadi apapun yang kita pikir itu adalah diri kita as a brand, gitu ya. Tapi ketika yang ada di benak stakeholder bukan itu, ya berarti kita belum berhasil membangun dan mengkomunikasikan brand kita dengan baik, gitu. Jadi tentunya harus ada terlihat dari dua sisi. Apa kekuatan kita yang ingin kita komunikasikan, yang ingin kita bentuk sehingga pesan itu sampai dan bisa menjadi persepsi dan reputasi yang kuat di mata stakeholder kita. Nah, pertanyaan berikutnya, emang perlu? Why do we need branding? Why do we need to build our company's reputations if not the logo gitu ya? Karena ada juga nggak sih yang merasa bahwa perlu nggak sih emang logo kita, perlu nggak gitu kan? Perlu nggak sih kita komunikasinya konsisten gitu? Udah saya udah dapat sales kok dengan baik. Why do we need to build that gitu? Nah, sebetulnya jawabannya pretty simple. We live in three kind of words, dan itu sebetulnya adalah one of the main reason why we need to build our brands, our personal branding, our company's branding. Semuanya itu pasti ada persepsi yang harus well designed sesuai dengan memang capability dan kemampuan kita. Yang pertama, three words yang pertama yang saya mau share itu adalah similarity. We all live in similar world. Dari mana similar world ini? Gitu. Well, sekarang ini udah eranya semuanya cut, copy, and paste. Bahkan kita udah nggak tahu lagi sebetulnya when we come up with some thoughts gitu ya. Is it really originally from our brain, from what we feel, atau it's because we have seen it somewhere and we combine it with our own thinking and analysis and it becomes something new. Gitu. That's even better. Banyak juga yang masih betul-betul cut, copy, and paste and they claim it that's theirs gitu. Jadi di masa yang seperti sekarang, when we live in a similar world, apalagi udah cut, copy, and paste, tentunya yang namanya honest brand is also very important. Integrity is important. How can we portray that we are trustworthy because of what we do? Itu pun tidak menghilangkan the fact bahwa we all live in totally similar world. Kalau kita lihat dari sini, seolah-olah semua ini sama ya, tapi coba when you look closer, then you know. Tapi apakah semua masyarakat ini ketika disodorkan dua produk yang mirip, dua layanan yang mirip, will they look really closely to see the difference? Seperti ketika kita mencari Where's Wally tadi gitu. Bahkan ketika we presented on the left one, it's an Apple phone with Samsung logo on it, nobody really realize it gitu. Kecuali you really pay attention to all the details intact. Tapi most people don't. Nah, ini sebetulnya adalah salah satu bentuk, bahkan with this giant companies, mereka keluarin desain yang mirip-mirip.
Kita semua juga mungkin tingkat pendidikannya mirip-mirip. Itu kita kerja di tempat yang mirip-mirip juga, dan bahayanya ketika kita come up dengan idea yang mirip-mirip juga gitu. So seperti yang kita lihat tadi di Apple and Samsung. So basically gunanya kita membangun brand, dan ketika kita memahami betul ya kekuatan kita itu apa, as a company, as an organization, as a person as well gitu. We can communicate and people can easily identify your competitive advantage gitu. Jadi sebetulnya apa sih yang membedakan Samsung dan Apple contohnya kayak gitu. Apa yang membedakan apa yang kita tawarkan dengan kompetitor kita gitu. Dan itu yang kita coba build tentunya in DMIDs, dan I think every company, even us as a person, when we go into a job interview, also we have to differentiate ourselves, bukan begitu? Jadi, building brands definitely will make people identify what is our competitive advantage. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, udah semuanya mirip-mirip, kita juga tinggal di dunia yang melaju sangat cepat. Apalagi kalau kita kaitkan dengan pandemi ini ya. Mungkin tahun lalu kita melihat digitalisasi, teknologi-teknologi seperti virtual reality, augmented reality, it's there, tapi masih agak jauh gitu penggunaannya untuk keseharian hidup kita. E-commerce is there, tapi kalau kita masih bisa ke shopping mall, ketika kita bisa ke toko, why not? But this last year, only 1 year, it really changes our life gitu, drastically. Apa yang menurut kita tadinya nggak perlu, ternyata sangat kita perlukan semua interaksinya secara digital gitu. Dan kalau kita lihat ini ada salah satu contoh di mana when we don't adapt fast enough, we will disappear. And ini sebetulnya hal yang perlu diantisipasi oleh semua orang. Whether they run a company, whether they work for a company, whether they want to build their personal brand gitu ya, their capability, bahwa we all have to adapt. Ini udah mau nggak mau gitu. Kita harus mempelajari betul apa kekuatan kita, apa yang menjadi our main target market atau our main objective, and we have to adapt quickly karena we don't want to be Kodak. Ini adalah salah satu di mana mereka tenggelam bukan karena the rise of digital photography, tapi the rise of smartphone, the rise of digital photo sharing. Gitu. Jadi ketika orang sudah tidak lagi printing their pictures, melainkan they share it on social media, disitulah Kodak disappears gitu. Karena mereka pun cukup cepat bergerak ketika ada digital photography, bukan digital photo sharing. So there is no eternity in innovations, and with this pandemic, everything moves 10 times as fast because people really need to adapt. Even these big brands, they also adapt. There is no stopping in innovation, as I mentioned. Dan dunia yang terakhir nih adalah the changing world. Jadi tadi semuanya udah mirip-mirip. Terus semuanya juga berjalan sangat cepat, dan ketika dunia ini berjalan dengan sangat cepat, mereka juga berubah ketika mereka berjalan dengan sangat cepat tadi gitu. So they change colors, they change shape, and people, especially during this pandemic era in the past 1 year, they always review gitu ya, apakah yang dilakukan sudah benar, and then they change again. Apakah ada yang harus di-adjust lagi? They change again. Gitu. Jadi digitalisasi juga has allowed many consumers and business with the same access of information and resources. Kalau dulu sebelumnya untuk mendapatkan satu barang aja mungkin hanya ada 3 supplier lah. Kita harus cari 3 supplier ya kan? Kita lihat mana yang paling bagus, tapi juga harganya affordable, dan lain sebagainya. Sekarang you just click things on Tokopedia. Tokopedia nggak dapat langsung ke Shopee. Shopee nggak dapat, ada JD. There's a lot of options. Dan disitulah sebetulnya integrity dalam melakukan bisnis juga akhirnya mau nggak mau harus dilakukan.
gitu, karena it's all about transparency. Digitalization is about data, and data is also about transparency. So that also changes not only the way people do business, tapi juga changing the mindset on everything gitu, and it will definitely change people's behavior. Jadi dari semua hal itu, di mana ketika brand itu menjadi semakin banyak gitu, and they offer a very similar products and services, dan mereka juga selalu beradaptasi dan berubah di dunia yang sangat cepat ini, pada akhirnya brand yang akan stick to our mind adalah brand-brand yang mudah diingat, easily recognized. Oleh apa? Tentunya bukan hanya saja dengan tampilan gitu ya, tapi juga dari behavior of the brand itself, how the brand communicate, what does it represent, and how it connect dengan value-value yang tepat ke target market mereka, ke kita sebagai pengguna brand-brand tersebut gitu. So definitely how it can be recognized, salah satunya adalah brand tersebut juga harus menjadi brand yang purposeful. If I can share a little bit with why brand has to be purposeful, simply because one of the most productive age group nowadays is the millennials. Millennials bukan lagi usia muda ya. Sekarang millennials itu, the top of the millennials itu sudah reach usia 39 years old, 38 or 39 years old. So they pretty much have matured in their professional life. They have a stable family, they have a stable job. The beginning of age group is around 25 for now, so it's 25 to 39 years old. Dan mereka adalah generasi yang ingin connect dengan brand yang bisa merepresentasikan value-value mereka. Mereka akan cari tahu betul itu, brand tersebut itu ada apakah hanya untuk cari cuan, atau ada value yang mereka atau brand-brand ini stands for, yang mereka believe gitu. Sehingga sinergi value itu terjadi gitu. Mereka merasa bahwa brand-brand yang mereka pilih ini punya a greater objective, not only selling things for money gitu. So that's also one of the reason why as a brand start to look at yourself as a brand and see apakah ada value-value yang memang kita strongly believe, dan itu menjadi salah satu driver utama kenapa kita salah satu driver utama untuk supaya target market itu connect dengan kita, dan akhirnya bisa menjadi brand yang memorable tadi, bisa menjadi brand yang easily recognizable. Dan tentunya if we're talking about millennials, apalagi kalau mau turun satu generasi di bawah, ya Gen Z, for them looking good is important. Mau value-nya sebagus apa, kalau nggak merasa nggak enak dilihat, itu akan dipertanyakan, is it credible gitu kan. So design plays such an important role more than ever. So aligning the mind identity, that's how we do it in DMID, aligning the mind identity, the value of the brand, why the brand exists, with the visual identity is very, very crucial. Jangan sampai kekuatan kita di value-value tersebut, di kekuatan teknis kita dalam service delivery and providing a very relevant product itu pada akhirnya sama market nggak terlalu dilihat just because of the looks. So pepatah don't judge a book by its cover, for me in this digital world, especially when you want to reach millennials and Gen Z, it's not true. The cover of the book is very important, but the cover itself is not enough. When you open the book, you have to have a very deep and rich and strong values that they can connect with gitu. Jadi it's a whole package if you want to go to younger audience now. Nah, setelah itu jadi gimana dong cara kita untuk bisa utilize this digitalization? Yang pertama, udah jelas bahwa digital ini
rising and disrupting. When we want to talk about global civilizations, literally more than 70% kita udah terconnect by digitalizations, by internet, apalagi dengan kondisi pandemik sekarang. And if we're talking about Indonesia itself, it's more than 50%, semua sudah terconnect via in a Wi-Fi, internet, GPS, you name it gitu, semuanya udah bisa connect through digitally. And 98% of the internet users are connected through mobile device. Jadi it's literally everywhere, anywhere, for anyone gitu. Dan Indonesians online shoppers juga udah increase banget gitu ya. Jadi naik 10 juta dari dari era sebelum pandemik gitu. So it's really disrupting, dan ketika kita bilang kalau target market kita digitalisasi itu hanya untuk millennials and Gen Z. Again, after pandemic, it's not relevant anymore. Literally, everyone is going digital, no matter what age you are, karena udah menjadi kebutuhan. When you're stuck at home, you cannot go anywhere. Bahkan di desa-desa pun, cara mereka sekolah nggak bisa bertatap muka, tetap harus digital. So mereka dipaksa untuk bisa, dan after a year, now it has become a habit. It has become something yang it's literally the new normal gitu, udah acceptable. So even for banking industry mengalami kenaikan yang luar biasa. Online onboarding itu dari 20% menjadi 140%. During pandemic, Indonesians are still surprisingly actively purchasing, tapi they choose to order online karena habit untuk tidak membeli barang juga nggak mungkin gitu kan, tetap beli barang, mulai dari clothing, accessories, kebutuhan sehari-hari, bahkan barang-barang hobi gitu ya, beli sepeda, beli apa, semuanya online gitu. So it really changes everything. Dan kalau kita lihat journey-nya, di mana aja sih kita melakukan digital activity in a customer journey, especially during this pandemic, literally every step. Mulai dari advertising, SEO, lalu ada word of mouth, masuk lagi ke bagian interest, gimana kita utilize social media and blogs. Lalu gimana kita ketika mengconsider untuk membeli sesuatu, bahkan as little as beli lampu, beli yang mana sih? Beli skincare, beli yang mana sih? Apalagi kalau mau beli mobil gitu kan. Baca semua review, tonton semua produk demo, lihat semua YouTuber review, everybody. Considerations, evaluation, sampai akhirnya we can make decisions. Every touch point itu ada di digital platform. Sekarang semua udah ada. Even purchase, yang tadinya nggak ada, sekarang menjadi ada dan harus ada. Tadi sempat dimention ketika opening, official store di e-commerce sekarang juga sudah mulai sangat banyak dan absorbing a lot of profit as well. Kenapa? Karena itu tadi, ketika udah banyak everything similar, then when you have to choose, of course we choose something yang menurut kita paling terpercaya. Balik lagi ke value integrity tadi. Nah, brand-brand yang sudah terpercaya itu membuka official store, dan pada akhirnya official store itu menjadi the go-to place where we buy things, sesuatu yang udah pasti barangnya berkualitas, tapi tetap online, tetap digital platform. Dan repeat order itu menjadi terus terjadi sampai akhirnya ada loyalty. Ketika ada di loyalty phase juga community development mulai lagi dibuat gitu kan. Ada brand-brand yang mulai build community, bikin discussions, bikin webinar, bikin anything gitu ya, online activity, supaya mereka semua ini terus ingat dengan brand itu dan ingat value-value apa yang ditawarkan, sampai pada akhirnya menjadi evangelist atau brand advocacy-nya jalan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini during pandemic,
ini semua sudah bisa di-cover digitally. Sebelumnya mungkin nggak semua titik, tapi kalau sekarang semua titik sudah bisa di-cover digitally. Jadi it's basically a platform, a touch point to meet and interact with our audience, and whatever we do, including on digital, we have to really show your brand. Nah itu tadi saya mention perihal pentingnya digital touch point. Tapi because what we truly believe is basically building brand. No matter kita sekuat apapun di dunia digital, kalau kita tidak mengkomunikasikan brand kita atau tidak build brand kita dengan tepat, dengan baik, then people will forget anyway, gitu. And people will not have a strong engagement tadi sampai akhirnya bisa menjadi our evangelist. Jadi kita back to basic lagi nih, gitu. Kita udah tahu tadi digital penting, semua touch point-nya penting. Tapi jangan lupa what is brand and how to build it. Nah, basically for buat semua rekan-rekan di sini yang juga mau mulai membangun brand atau mau memperkuat brand masing-masing, know your vision first. Gitu. Why do I need to start this business? Why do I need to work in this company? What values that I want to share with the world? Ya, semua itu pasti ada visi utamanya. Gitu. So know that, and then mulai nih dibangun. Apa yang mau kita komunikasikan ke target audience kita. Karena it's not only, a brand is not only something that we put on social media. Your brand will give you directions, and that's the reason why your brand is, has to have a voice. It has to have a personality. It has to have a distinct look. Bagus, jeleknya itu relatif gitu kan. Tapi when it really represent what you want to say inside, then it is you, gitu. Dan itu yang akan membuat kita berbeda dengan yang lain. And dari situlah kita bisa bangun emotional connection nih, through our strength, our uniqueness secara digital. Basically, building a brand is like building a relationship, karena saya betul-betul percaya bahwa brand itu adalah sama seperti manusia. Brand equals human, gitu. Kita punya hati, punya perasaan, punya purpose, we have life purpose, we have life value, dan itu yang betul-betul kita harus sit down and think and feel brand kita ini ditujukannya untuk siapa aja, gitu. Brand kita ini mau punya purpose dan essence apa, gitu. Dan essence is not a tagline ya rekan-rekan, bahwa it is something that rooted deeply, that captures the soul basically of the brand. That's what we call with the brand essence. Saya kasih contoh yang mudah untuk dimengerti. Salah satunya adalah, let's say, Nike. Nike itu essence mereka adalah winning. So everything they do is all about being a winner with winning spirit inside. Jadi ketika mereka harus come up with a tagline, it's simple. Just do it. Because what? Because winners never delay. Tidak pernah menunda, tidak pernah complain. They just do it. Disuruh latihan, just do it. Disuruh bertanding, bertarung, just do it. Menang kalah belakangan, tapi spiritnya adalah spirit winning. So, itu diturunkan sampai ke tagline. Dan brand action yang mereka pilih itu juga selalu mereka pilih brand ambassador yang menjadi juara di bidangnya. Mereka nggak pernah keluar dengan brand ambassador yang juara 2 atau underdog gitu ya, yang belum menang. No, they always go with winning. So itulah ada salah satu contoh gitu ya, di mana essence itu sangat berpengaruh ke brand action kita yang lain, and how we communicate our brand gitu. Salah satu contohnya lagi BP, British Petroleum, yang sudah rebranding few decades ago menjadi BP. Their essence is positive energy. Jadi sekarang mereka udah tidak menyebut dirinya Beyond Petroleum anymore, tapi British Petroleum anymore, tapi Beyond Petroleum.
So that's one of the reason kenapa kita harus build our essence, so we know what our brand stands for. Basically be yourself, supaya kita bisa betul-betul tahu brand positioning kita tuh apa yang membedakan kita di mata kompetitor-kompetitor yang lain. Be relevant, making sure that we understand our target market. Jadi kita bisa berkomunikasi sesuai dengan bahasa yang mereka bisa terima, gelombang-gelombang yang mereka bisa terima, baik itu di ranah digital maupun yang tidak. Dan dari situlah kita bisa membentuk our tone, our style, attitude, all the brand's communications expressed in all human characteristic. Itu. So to sum up, how we build our brands is basically we define our essence. We know our positioning. Dari sinilah kita lihat personality kita, karakter kita seperti apa, dan ini secara konsisten diturunkan ke seluruh action and touch point kita, whether itu communication, activation, visual identity, apalagi sekarang sudah ada digital platform gitu. Jadi konsistensi adalah sesuatu hal yang penting, dan make sure apa yang kita komunikasikan di satu channel dengan yang lain, apalagi udah dunia eranya digital, semuanya konsisten sesuai dengan kekuatan kita. So that's to sum up how to build brand and how to very push your brand in digital world. Hopefully bisa teraplikasikan dengan baik, berguna untuk rekan-rekan semua. Sekian dari saya. Thank you. Selamat sore. Terima kasih. Ya, baik, sekali lagi terima kasih Ibu Almira atas seminarnya yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Dan semoga apa yang disampaikan tadi dalam seminarnya dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Baiklah hadirin sekalian, sebelum masuk ke acara utama awarding ceremony Indonesia Digital Popular Brand Award 2021, marilah kita dengarkan penyampaian metodologi penelitian Indonesia Digital Popular Brand Award 2021. Yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Alex Iskandar selaku CEO IM Focus Digital Marketing Consultant. Untuk itu langsung saja kami silahkan. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati, para achievers dan rekan media yang saya banggakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Pak Tri, Ibu Susi, dan semua Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Perkenankan kami dari IM Focus Digital Consultant untuk menyampaikan apa yang telah kami lakukan mulai bulan Desember 2020 sampai dengan Februari 2021, sehingga sampai kepada acara hari ini. Oke, ada 7 langkah penilaian yang telah kami lakukan. Pertama adalah mapping dan pengelompokan brand. Kedua, verifikasi dan website dan akun sosmed para nomini. Ketiga, olah dan analisa data. Keempat, penilaian. Kelima, penilaian final dan quality control. Keenam, rapat keabsahan nilai. Sampai ke langkah ketujuh, yaitu pengumuman. Metodologi penilaian digital brand dibuat berdasarkan popularitas di satu, Google, yang bobotnya 40%. Kedua, di sosial media, yang bobotnya 40%. Ketiga, penilaian website, yang bobotnya 20%. Kriteria achievers adalah sebagai berikut. Suatu brand dinilai populer di online jika satu, lebih dari 10.000 Google results. Kedua, total final score-nya minimum 10%. Ketiga, berada di 3 peringkat teratas kategorinya masing-masing. Penilaian di Google yang bobotnya 40% diukur sesuai pencarian nama brand rata-rata per bulan menggunakan Google Keyword Planner dan google.co.id. Semakin banyak dicari, tentunya akan semakin populer suatu brand. Kedua, popularitas di sosial media yang bobotnya 40% ini dinilai berdasarkan penilaian pihak independen. Untuk YouTube digunakan Social Blade, untuk Facebook dan Instagram digunakan Flags. Ketiga, penilaian web oleh Google ini bobotnya 20%, dinilai dengan menggunakan Google Webmaster dan Hypestat untuk traffic ya. Penilaian ini berdasarkan satu, loading speed-nya, semakin cepat dapat dibuka, semakin cepat loading, semakin tinggi nilainya. Kedua adalah penilaian
berapa mobile user friendliness-nya suatu website. Semakin friendly, tentunya akan semakin tinggi nilainya. Kemudian diukur juga jumlah estimasi pengunjung websitenya itu. Tentunya semakin banyak pengunjungnya, akan semakin tinggi nilainya. Oke, sekali lagi selamat kepada para achievers. Yang tadi saya sampaikan adalah metodologinya. Prestasi ini tentunya harus tetap dipertahankan di tahun-tahun mendatang. Internet telah merubah cara kita berbisnis dan promosi. Calon pelanggan Anda menggunakan internet untuk mencari informasi. Tentunya kita harus eksis di internet, di online. Brand-brand yang lebih kecil atau baru mempunyai kesempatan yang sama dengan brand yang sudah terkenal. Tetapi brand yang terkenal juga harus tetap eksis secara digital untuk memaintain popularitasnya. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Salam digital. Ya, baik lagi terima kasih banyak Bapak Alex dan semoga dapat menjadi motivasi bagi seluruh pelaku brand di tanah air untuk terus tumbuh dan juga berkembang. Baiklah hadirin sekalian, kini tibalah saatnya acara yang telah kita nantikan untuk menyaksikan siapa sajakah merek-merek yang telah berhasil meraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2021. Dan untuk itu diharapkan kepada seluruh achiever agar mempersiapkan piagamnya masing-masing. Lalu siapa sajakah peraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2021? Berikut videonya. Asal dari negeri Singa, es krim ini datang ke Indonesia sejak tahun 2015. Kendati sebagai pendatang baru, namun namanya sudah dikenal oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Dikenal sebagai es krim dengan harga terjangkau dan memiliki banyak varian rasa, membuat es krim ini selalu menjadi pilihan masyarakat Indonesia. Di ranah digital, brand ini dicari oleh 22.000 pengguna internet setiap bulannya, 180.000 lebih followers Instagram, dan lebih dari 380.000 pengikut halaman Facebook, membuat es krim yang satu ini semakin populer di ranah offline dan online. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2021 untuk kategori es krim Ice. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Ibu Saskia Damanik selaku Digital Manager ICE Group Holding PTA Ltd. Kami persilakan untuk memberikan speech selama 30 detik. Oke, terima kasih kepada Transenko dan juga Infobrand atas penghargaan Indonesia Digital Brand Award 2021 kepada ICE Indonesia. Penghargaan ini tentu akan menjadi motivasi bagi ICE Indonesia untuk terus berkembang khususnya di dunia digital ya. Dan semoga ICE bisa berkontribusi untuk lebih baik lagi demi kemajuan di Indonesia. Terima kasih semuanya. Saya ucapkan selamat buat ICE telah meraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award pada tahun ini, yang dalam hal ini dihadiri langsung oleh Ibu Saskia Damanik selaku Digital Manager ICE Group Holding PTE Ltd. Saya kira brand ICE sudah sangat dikenal di Indonesia, terlebih di ranah digital. Tadi disebut lebih dari 380.000 pengikut di halaman Facebook dan juga 180.000 lebih followers Instagram. Ini merupakan suatu channel yang bisa membuat engagement semakin erat dengan para konsumen dan calon konsumen dari ICE. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat ICE, sukses selalu untuk ICE. Ya, baik Ibu, kami persilakan untuk dapat menunjukkan piagamnya dan kita akan foto bersama. Baik, mohon izin Ibu. Oke, saya akan menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih. Baiklah, achiever berikutnya dianugerahkan kepada Lemari es sebagai peralatan elektronik untuk menyimpan makanan sudah menjadi kebutuhan setiap rumah. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, dukungan peralatan berkualitas terbaik pun wajib dipertimbangkan. Dikenal dengan produk berteknologi Jepang, lemari es yang satu ini menjadi pilihan masyarakat. Popularitasnya di kalangan masyarakat pun sudah tidak diragukan lagi.
Dengan dukungan 26.000 lebih ulasan halaman internet, 823.000 lebih pengikut halaman Facebook, dan 43.000 lebih followers Instagram, membuat brand yang satu ini semakin mendapat kepercayaan masyarakat. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2021 untuk kategori Lemari Es, Aqua Japan. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Glenn Maningkei selaku Head of Marketing Department Aqua Japan. Kami persilakan untuk memberikan speech terlebih dahulu. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, pertama-tama kami ucapkan atas perkenanannya lah kami Aqua Japan bisa meraih anugerah sebagai Indonesia Digital Popular Brand di tahun 2021 ini. Dan pastinya juga kami berterima kasih kepada Trans&Co dan Infobrand yang juga yang telah mensurvei keberadaan brand kita sudah sampai sejauh mana, terutama untuk kategori refrigerator atau kulkas. Dan di sini juga kami berterima kasih kepada para customer kami yang mana dengan setia, dengan loyal boleh merekomendasikan atau memilih atau mereferensikan brand Aqua Japan untuk pilihan daripada refrigerator tersebut. Di sini kami merasa lebih yakin bahwa produk kami Aqua Japan, terutama untuk refrigerator, itu sudah dapat diterima oleh target market yang kita tuju. Dan pastinya ke depan kita akan terus melangkah, mengkomunikasikan kita punya produk maupun kita punya inovasi-inovasi kepada masyarakat dan target market melalui saluran digital yang kami rasakan pada saat ini lebih efektif dibanding dengan saluran-saluran komunikasi konvensional lainnya. Terima kasih semuanya, salam digital. Saya ucapkan selamat buat Aqua Japan telah meraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award untuk kategori Lemari Es. Dalam hal ini dihadiri langsung oleh Pak Glenn Maningkei selaku Head of Marketing Department Aqua Japan. Saya berharap penghargaan ini semakin menambah kepercayaan konsumen dalam memilih produk-produk dari Aqua Japan, dan juga saya berharap penghargaan ini juga semakin menumbuhkan semangat dan spirit untuk Aqua Japan untuk menghadirkan konten-konten kreatif dan semakin meningkatkan engagement dengan masyarakat dan juga calon konsumen dan konsumen dari Aqua Japan. Sukses untuk Aqua Japan. Iya, baik Bapak, kita akan abadikan foto bersama terlebih dahulu. Mohon untuk menunjukkan piagamnya Bapak. Baik, saya akan menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Bapak. Baiklah, achiever berikutnya dianugerahkan kepada Memulai bisnisnya pada tahun 1994, produsen dan pemasok perangkat keras arsitektur properti ini menyediakan beragam produk kunci dan aksesori dengan desain yang estetis dan kualitas yang dapat diandalkan. Berkomitmen pada motor quality is the key, brand yang satu ini juga menawarkan layanan purna jual terbaik untuk semakin menjamin kepuasan pelanggan. Dengan pengalaman lebih dari 25 tahun, popularitas namanya pun semakin melejit. Didukung dengan lebih dari 20.000 lebih ulasan halaman internet dan lebih dari 15.000 pengikut halaman Facebook, membuat namanya semakin dikenal masyarakat baik di tanah offline maupun digital. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2021 untuk kategori handle pintu Dexon. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Luki Nugroho selaku Marketing Director PT Fajar Lestari Sejati Dexon. Kami persilakan untuk memberikan speech terlebih dahulu. Baik, saya sangat senang sekali hari ini dan saya ucapkan terima kasih kepada Infobrand dan khususnya para konsumen-konsumen setia Dexon yang telah percaya kepada Dexon, khususnya brand Dexon hingga saat ini. Sehingga kami mendapatkan penghargaan
Indonesia Digital Popular Brand Award 2021 untuk kategori produk handle pintu, dan kami cukup bangga dengan skor 38,64%. Ya, semoga ke depan Dexon selalu menjadi yang teratas dan selalu dapat memenuhi harapan seluruh konsumen setia kami terhadap produk-produk arsitektural yang berkualitas, handal, aman, dan terpercaya. Terima kasih buat semuanya. Saya ucapkan selamat buat Dexon telah meraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award pada tahun ini, tahun 2021 untuk kategori handle pintu. Terima kasih juga buat Pak Lucky Nugroho selaku Marketing Director PT Fajar Lestari Sejati atau Dexon. Dan juga sebuah brand yang sudah diakui lebih dari 25 tahun di Indonesia. Tentunya ini merupakan sebuah kepercayaan yang panjang dari konsumen di Indonesia terhadap brand Dexon. Saya berharap brand Dexon semakin dipercaya oleh konsumen dan juga masyarakat di Indonesia untuk memilih produk-produk dari Dexon, dan juga saya berharap penghargaan ini semakin memicu dan juga menumbuhkan spirit baru buat Dexon untuk melangkah lebih baik ke depan. Saya kira saya ucapkan selamat buat Dexon, sukses selalu. Ya, baik Bapak, kami mohon izin untuk mengabadikan foto bersama. Mohon untuk menunjukkan piagamnya Bapak terlebih dahulu. Baik, rupanya ada sedikit gangguan dengan koneksi Bapak Lucky Nugroho. Baik. Oke Bapak, saya akan menghitung. Kita akan mulai dari 3. Baik, mohon izin. 3, 2, 1. Sekali lagi Bapak, 3, 2, 1. Terima kasih banyak. Dan achiever berikutnya, inilah videonya. Wafer sudah menjadi makanan favorit masyarakat berabad-abad lamanya. Rasanya yang renyah membuat makanan yang satu ini cocok untuk dinikmati di setiap kesempatan dan momen spesial. Hadir menawarkan wafernya dengan berbagai varian rasa seperti keju, coklat, dan vanila, serta mengandung vitamin A, B1, B2, B6, dan B12, membuat wafer yang satu ini paling digemari. Didukung oleh lebih dari 384.000 pengikut Facebook, 113.000 followers Instagram, serta dicari oleh 4.400 lebih pengguna internet di setiap bulannya, membuat namanya semakin populer di tengah masyarakat. Hadirin sekalian, inilah peraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2021 untuk kategori wafer, Ricis Nabati. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Ibu Maretiana selaku Brand Manager Ricis Nabati. Kami persilakan untuk memberikan speech terlebih dahulu. Terima kasih untuk Trust & Co. Sorry, sebentar. Sorry, ada gangguan. Terima kasih untuk Trust & Co yang sudah memberikan kepercayaan kepada kita selaku wafer yang terbaik selama ini, dan kita akan berusaha untuk tetap terus memberikan yang terbaik pada semua customer kita. Saya ucapkan selamat buat Ricis Nabati telah meraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award tahun 2021 untuk kategori wafer. Dalam hal ini dihadiri langsung oleh Ibu Maretiana selaku Brand Manager dari Ricis Nabati. Saya berharap brand ini semakin dipercaya oleh konsumen dan juga semakin direkomendasikan oleh konsumen untuk memilih produk dari Ricis Nabati. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat Ricis Nabati. Sukses selalu. Ya baik Ibu, boleh kita berikan foto bersama terlebih dahulu dan mohon untuk menunjukkan piagamnya. Baik, saya akan mulai menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih.
Dan achiever berikutnya, inilah videonya. Hadir di Indonesia sejak tahun 1995, bagian dari perusahaan jasa keuangan terkemuka di Inggris ini dikenal sebagai perusahaan asuransi terpercaya. Berbagai produk dan layanan yang dihadirkan dirancang untuk memenuhi dan melengkapi setiap kebutuhan keuangan para nasabahnya, membuat perusahaan asuransi ini menjadi pilihan bagi 2 juta nasabah di Indonesia. Mereknya dicari oleh 6.600-an pengguna internet setiap bulan, serta didukung oleh 750.000 lebih pengikut halaman Facebook, semakin membuktikan sebagai perusahaan asuransi terkemuka. Hadirin sekalian, inilah peraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2021 untuk kategori perusahaan asuransi, asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan Prudential. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Irzal Rinaldi, selaku Senior Manager Brand and Communication Compliance Prudential. Kami silakan untuk memberikan speech terlebih dahulu. Selamat sore, terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan kepada Prudential Indonesia. Sebagai pemimpin pasar, Prudential Indonesia telah mendapat kepercayaan masyarakat Indonesia selama lebih dari 25 tahun. Dengan semangat widu kami untuk mendengarkan, memahami, dan mewujudkan perlindungan di setiap tahapan kehidupan masyarakat. Melalui berbagai inovasi produk kami, layanan yang bernilai tambah, hingga beragam inspirasi gaya hidup sehat. Transformasi digital yang kami lakukan adalah dengan peluncuran aplikasi Pulse by Prudential. Aplikasi ini bisa membantu pengguna mampu mengelola kesehatan dengan lebih mudah dan menyeluruh, di mana aplikasi ini juga menawarkan produk PruTakeCare yang dapat dibeli hingga pengajuan klaim yang mudah dalam satu aplikasi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Selamat sore. Saya ucapkan selamat buat Prudential Indonesia telah meraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award untuk kategori perusahaan asuransi, asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan. Terlebih, brand ini sudah lebih dari 25 tahun dipercaya dengan 2 juta nasabah, sebuah angka yang sangat besar di Indonesia dan menjadi market leader gitu ya. Saya kira ini suatu apresiasi untuk Prudential dan juga untuk nasabahnya. Saya berharap penghargaan ini semakin mengukuhkan Prudential untuk di market Indonesia dan juga semakin mengukuhkan kepercayaan konsumen dan juga masyarakat Indonesia dalam memilih produk dan layanan dari Prudential. Sukses selalu untuk Prudential dan juga terima kasih buat Pak Irzal Rinaldi selaku Senior Manager Brand and Communication Compliance dari Prudential. Ya, baik Bapak, kita akan abadikan foto bersama. Mohon untuk menunjukkan piagamnya terlebih dahulu. Rupanya tidak terlihat ya, Bapak. Baik, untuk itu langsung saja saya akan menghitung dari 3, 2, 1. Boleh sekali lagi Bapak mungkin agak sedikit mundur agar terlihat. Baik, oke, saya akan menghitung. Agak sedikit mundur Bapak, mohon izin. Dan lurus menghadap ke kamera. Oke, 3, 2, 1. Terima kasih Bapak. Dan achiever berikutnya dianugerahkan kepada Meningkatnya kesadaran dalam menjaga pola hidup sehat membuat masyarakat semakin selektif dalam memilih makanan. Memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan farmasi terkemuka PT KB Pharma menghadirkan snack sehat yang terbuat dari oat, quinoa, dan whole wheat yang merupakan sumber serat, bebas kolesterol, bebas dari lemak trans, dan memiliki kalori yang rendah. Secara digital, popularitas cemilan ini pun semakin melejit dengan lebih dari 200.000 ulasan di halaman internet dan 200.000 lebih pengikut halaman Facebook membuatnya menjadi snack sehat favorit masyarakat. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2021 untuk kategori snack bar Fitbar. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Ibu Fani Tobing selaku Brand Manager Healthy Fitbar. Kami persilakan untuk memberikan speech terlebih dahulu.
Ya, selamat sore. Atas nama brand Fitbar, kami ucapkan terima kasih untuk penghargaan yang diberikan oleh Indonesia Digital Popular Brand Award di tahun 2021 ini. Semoga penghargaan ini dapat terus memacu kami untuk terus menginspirasi masyarakat Indonesia untuk terus hidup sehat bersama produk-produk dari KB Indonesia. Terima kasih. Saya ucapkan selamat untuk Fitbar telah meraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award untuk kategori snack bar yang dihadiri oleh Ibu Fani Tobing selaku Brand Manager Healthy Fitbar. Saya berharap penghargaan ini semakin mengukuhkan Fitbar bagi konsumen Indonesia untuk memilih produk-produk dari Fitbar. Terlebih di era pandemi COVID-19, masyarakat Indonesia sudah pasti menginginkan kesehatan. Ini adalah snack sehat, saya kira pilihan yang tepat untuk konsumen di Indonesia. Sukses selalu untuk Fitbar. Baik Ibu, saya akan langsung menghitung untuk foto dari 3, 2, 1. Terima kasih. Baiklah, achiever berikutnya dianugerahkan kepada Bataringan kini telah menjadi alternatif pilihan dalam kegiatan infrastruktur bangunan. Materialnya yang ramah lingkungan dan lebih efisien dalam penggunaannya membuat bahan bangunan yang satu ini semakin banyak digunakan. Menawarkan material yang kuat dan presisi, merek Bataringan yang hadir sejak tahun 2008 ini menjadi pilihan terbaik. Di ranah digital, namanya pun sudah semakin populer. Dibuktikan dengan lebih dari 78.000 ulasan serta 1.600 pencarian di internet setiap bulannya, membuat namanya semakin dikenal luas di masyarakat. Hadirin sekalian, inilah peraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2021 untuk kategori Bataringan, Citycon. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Ibu Dini Sari selaku Marketing Manager PT Citycon Nusantara Industries. Kami persilakan untuk memberikan speech terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Trans & Co dan juga Infobrand untuk penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2021 ini. Juga terima kasih kepada semua sahabat Citycon, baik end user maupun sahabat di jalur distribusi. Dan yang terutama terima kasih kepada semua follower dan subscriber dari cityconindonesia.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat buat Citycon telah meraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award untuk kategori Bataringan, sebuah brand yang sudah lebih dari 10 tahun di Indonesia. Dan ini merupakan bukti kepercayaan konsumen dalam memilih produk-produk dari Citycon. Mudah-mudahan penghargaan ini semakin meningkatkan kepercayaan konsumen dan memilih produk-produk dari Citycon. Sekali lagi saya ucapkan selamat, sukses untuk Citycon. Ya baik Ibu, kita akan abadikan foto, saya akan menghitung. Baik, mohon agak sedikit bergeser Ibu untuk bisa memperlihatkan wajah Ibu juga. Mohon maaf sebelumnya, karena kami sudah ada, oke, dari 3, baik, 3, 2, 1. Terima kasih Ibu. Baiklah, achiever berikutnya, inilah videonya. Bahan bangunan terbuat dari kalsium silicate board semakin populer untuk berbagai kebutuhan seperti plafon, partisi, sekat ruangan, dinding, dan lantai. Penggunaannya yang mudah dan efisien memberikan keunggulan tersendiri untuk bahan yang satu ini. Hadir sejak tahun 2003, PT Nusantara Building Industries yang mengawali dengan produk bahan bangunan dalam bentuk serat krisotil semen bergelombang simetris atau asbes ini menawarkan produk yang unggul dengan teknologi autoclave yang bersifat stabil, kuat, dan tahan lama. Popularitas namanya pun semakin meroket, dibuktikan dengan lebih dari 35.000 ulasan di halaman internet serta dukungan 15.000 lebih pengikut halaman Facebook yang setia menanti postingannya. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Indonesia
Indonesia Digital Popular Brand Award 2021 untuk kategori Calcium Silicate Board, Nusa Board, dan kategori atap fiber semen Nusa Best. Ya baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Albert Pongki Sumaroto selaku Marketing Manager Nusa Best dan Nusa Board. Kami persilakan untuk memberikan speech terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah atas penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award di tahun 2021 ini. Terima kasih untuk Trust & Co, Infobrand, dan seluruh konsumen dan mitra distribusi kami. Alhamdulillah tahun ini kami kembali mendapatkan penghargaan untuk dua brand kami, yaitu Nusa Best sebagai atap fiber semen dan juga Nusa Board sebagai papan kalsium silikat. Dan ini akan menjadikan semangat untuk kami untuk terus eksis dan memberikan yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan selamat buat Nusa Best dan juga Nusa Board telah meraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award untuk kesekian kalinya untuk kategori Calcium Silicate Board untuk Nusa Board dan kategori atap fiber semen untuk Nusa Best. Semoga penghargaan ini dapat menambah kepercayaan konsumen dan gunakan hak logo dari Indonesia Digital Popular Brand Award di berbagai materi promosi Nusa Best dan juga Nusa Board. Terima kasih buat Pak Albert Pongki Sumarwoto selaku Marketing Manager dari Nusa Best dan juga Nusa Board. Sukses selalu. Ya baik Bapak, kita akan abadikan foto bersama terlebih dahulu. Baik. Mohon izin Bapak mungkin tidak perlu membawa piagamnya karena sudah tertera piagam secara virtual agar lebih terlihat jelas lagi wajah Bapak. Baik, sedikit bergeser Bapak, mohon izin. Bergeser ke arah, baik, oke, terima kasih. Baik, saya akan mulai menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Bapak. Baiklah, achiever berikutnya dianugerahkan kepada Dikenal sebagai perusahaan es krim terkemuka di Indonesia, rangkaian produknya berhasil merebut hati masyarakat, terus berinovasi untuk menciptakan kebahagiaan dan kesenangan melalui produk-produk yang istimewa dan berkualitas, membuat es krim yang satu ini selalu menjadi rebutan. Didukung dengan 23.000 lebih ulasan halaman internet, 72.000 lebih follower Instagram, dan 68.000 lebih pengikut halaman Facebook, membuat es krim yang satu ini selalu di hati masyarakat. Hadirin sekalian, inilah peraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2021 untuk kategori es krim Campina. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Ibu Siti Fauzia Nirmala Putri selaku Asisten Brand Campina. Kami persilakan untuk memberikan speech terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili PT Campina Ice Cream Industry mengucapkan terima kasih kepada Infobrand yang telah memberikan penghargaan ini kepada Campina. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada semua konsumen Indonesia yang telah setia mengkonsumsi es krim Campina dari sejak tahun 1972, which is kami sudah eksis di dunia es krim sejak 59 tahun yang lalu. Dengan diberikannya penghargaan ini, kami harap dapat menjadikan motivasi kami untuk terus berkembang secara digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat buat Campina telah meraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award untuk kesekian kalinya, terutama untuk di tahun ini, tahun 2021, untuk kategori es krim. Ini merupakan bukti bahwa Campina sebagai brand nasional Indonesia mendapatkan kepercayaan dari konsumen selama tadi lebih dari 50 tahun. Saya kira ini suatu hal yang sangat membanggakan. Brand nasional dari Indonesia diterima oleh pasar dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat Campina, sukses untuk Campina. Baik Ibu, kita akan abadikan foto bersama. Mohon untuk menunjukkan piagamnya terlebih dahulu.
Baik, saya akan menghitung, mungkin agak sedikit mundur ya Ibu agar lebih terlihat jelas lagi. Oke, baik. Saya akan menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih Ibu. Baiklah, achiever berikutnya dianugerahkan kepada Kenyamanan di masa haid menjadi perhatian serius setiap wanita. Karena itu memilih pembalut yang sudah jelas kualitasnya menjadi pertimbangan utama dalam membeli produk yang satu ini. Hadir sejak tahun 1976 sebagai brand pembalut pertama di Indonesia, membuat setiap produk yang ditawarkan tidak diragukan kualitasnya. Tidak hanya di ranah offline, namanya juga populer di ranah digital dengan 18.000 lebih pencarian internet setiap bulannya, serta dukungan lebih dari 55 pengikut halaman Facebook, membuat namanya selalu menjadi top of mind di kalangan masyarakat. Hadirin sekalian, inilah peraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2021 untuk kategori pembalut wanita. Softex. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Ibu Anastasia Erika selaku Brand Group Manager Feminine Care Softex. Kepersilakan untuk memberikan speech terlebih dahulu. Terima kasih atas kesempatan dan peluangnya untuk Softex untuk menjadi Brand Award tahun ini. Semoga kami dapat terus menginspirasi khususnya di channel digital agar dapat menjadi solusi dan informasi yang baik untuk seluruh perempuan Indonesia. Saya ucapkan selamat buat Softex telah meraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award tahun 2021 untuk kategori pembalut wanita. Pembalut wanita pertama di Indonesia layak mendapatkan penghargaan ini karena brand ini sudah sangat dikenal bahkan menjadi top of mind di kalangan masyarakat di Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan juga terima kasih buat Ibu Anastasia Erika selaku Brand Group Manager dari Softex. Jadi saya ucapkan selamat buat Softex telah meraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award pada tahun ini. Ya baik Ibu, boleh mohon untuk menunjukkan piagamnya? Sedikit mundur Ibu, mohon maaf. Oke, saya akan menghitung. Baik, dari 3, 2, 1. Terima kasih. Baiklah, achiever berikutnya dianugerahkan kepada Tengah pandemi COVID-19, di mana kesehatan menjadi sangat penting, kebutuhan multivitamin menjadi perhatian masyarakat. Menawarkan manfaat memelihara kesehatan tubuh, salah satu produk unggulan PT KB Pharma ini menjadi pilihan masyarakat karena mengandung kalium magnesium aspartat yang berfungsi mempercepat penguraian asam laktat penyebab capek dan pegal di otot sehingga tubuh kembali fit. Didukung dengan 23.000 lebih ulasan di halaman internet, 93.000 lebih pengikut halaman Facebook, dan 18.000 lebih followers Instagram, membuat namanya semakin dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Hadirin sekalian, inilah peraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2021 untuk kategori multivitamin Fatigon. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Indra Sugiarto selaku Senior Brand Manager Fatigon. Kami persilakan untuk memberikan speech terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Selamat sore. Bangga di sini menjadi salah satu brand mewakili Kalbe karena sebelumnya juga sudah ada brand dari Kalbe. Selamat kepada Fitbar. Dan terima kasih untuk apresiasi Indonesia Digital Popular Brand Award 2021 untuk Fatigon. Dan Fatigon sendiri merupakan brand dari Kalbe Pharma yang sudah dipercaya lebih dari 40 tahun dan salah satu inovasi dari Fatigon itu sendiri untuk percepatan penanganan COVID-19 ini kita melaunching Fatigon Promuno, imunomodulator herbal asli Indonesia yang merupakan inovasi dari Kalbe dan juga didukung oleh pemerintah. Semoga melalui apresiasi ini kami Fatigon dan juga Kalbe Pharma bisa selalu memberikan kontribusi positif untuk Indonesia. Terima kasih dan sukses selalu.
Saya ucapkan selamat buat Fatigon telah meraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award untuk kategori multivitamin. Dalam hal ini dihadiri oleh Pak Indra Sugiarto, Senior Brand Manager dari Fatigon. Dan juga saya ucapkan juga sukses untuk inovasi yang dilakukan dengan Fatigon Promunonya. Semoga inovasi yang dilakukan dapat diterima oleh pasar dan juga dipilih oleh para konsumen dan juga masyarakat Indonesia. Sukses selalu untuk Fatigon. Baik Bapak, kita akan abadikan foto bersama terlebih dahulu. Saya akan hitung dari 3, 2, 1. Terima kasih Bapak. Baiklah, achiever berikutnya dianugerahkan kepada Cara kredit pemilikan rumah KPR. Bank yang satu ini sudah menjadi top of mind masyarakat sebagai bank dengan layanan pembiayaan perumahan. Hadir dengan tagline Sahabat Keluarga Indonesia, Bank Plat Merah ini berkomitmen melayani dan mendukung pembiayaan sektor perumahan melalui 3 produk utama, perbankan perseorangan, bisnis, dan syariah. Nama besarnya sebagai wadah pembiayaan perumahan sudah dikenal sejak tahun 1976, semakin populer hingga saat ini. Di ranah digital, popularitasnya ditunjukkan dengan ulasan di halaman internet yang mencapai lebih dari 500 juta ulasan, serta dukungan lebih 176.000 pengikut Instagram yang setia menanti postingannya. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2021 untuk kategori KPR BTN. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Ibu Suryanti Agustinar selaku Executive Vice President BTN. Kami persilakan untuk memberikan speech terlebih dahulu. Ya, saya Yanti dari Bank Tamu Negara. Sekali lagi kami dari BTN bangga dan terima kasih atas penghargaan sebagai bank terpopuler atau terkemuka dalam pembiayaan perumahan. Terima kasih buat Infobrand, Transco, dan IMF Focus yang telah mengapresiasi kami untuk menjadi bank yang paling populer terhadap untuk pembiayaan KPR. Tentunya apresiasi ini membuat kita lebih semangat lagi untuk bisa memberikan layanan yang terbaik, inovasi yang terbaik, sehingga semua konsumen yang membutuhkan rumah bisa kami layani dengan baik. Saya ucapkan selamat buat BTN telah meraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award untuk kategori KPR. Dalam hal ini dihadiri oleh Ibu Suryanti Agustinar selaku Eksekutif Vice President dari BTN. Saya kira sebuah bank yang sangat concern terhadap kredit pemilikan rumah. Saya kira ini merupakan sebuah penghargaan buat BTN. Ini merupakan bukti kepercayaan konsumen untuk mengakses produk dan layanan dari Bank BTN. Mudah-mudahan penghargaan ini semakin mengukuhkan dan menjadikan kepercayaan lebih dari konsumen Indonesia untuk memilih produk-produk atau layanan dari Bank BTN. Sukses selalu untuk Bank BTN. Baik Ibu, kita akan abadikan foto bersama terlebih dahulu. Mohon untuk menunjukkan piagamnya Ibu. Baik. Dan saya akan menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Ibu. Achiever berikutnya dianugerahkan kepada Haluskan dan mengaduk bahan makanan dengan sempurna seringkali menjadi aktivitas yang merepotkan. Memenuhi kebutuhan tersebut, brand peralatan rumah tangga yang satu ini menghadirkan produk inovatif berupa hand blender. Berfungsi untuk menghancurkan buah, sayuran, dan lainnya, produk ini cocok untuk membuat makanan bayi. Terbuat dari bahan stainless steel berkualitas, hemat listrik, dan aman digunakan, membuat produk ini semakin populer di kalangan masyarakat. Didukung dengan lebih dari 50.000 ulasan di halaman internet dan lebih dari 380.000 followers Instagram, membuat brand ini juga populer di ranah digital. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2021 untuk kategori hand blender.
Oxon. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Steven Tanaya selaku Purchasing Manager Oxon. Kami persilakan untuk memberikan speech terlebih dahulu. Ya, selamat sore untuk semuanya. Terima kasih untuk Trans&Co, Infobrand, dan Indonesia Digital Popular Brand Award yang telah memberikan kepercayaan kepada Oxon lagi pada tahun 2001 untuk mendapatkan award kembali. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan selamat buat Oxon untuk kesekian kalinya mendapatkan penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award. Pada kali ini adalah untuk kategori hand blender. Sekali lagi saya ucapkan selamat, mudah-mudahan penghargaan ini semakin menumbuhkan kepercayaan konsumen dalam memilih produk-produk dari Oxon. Sukses selalu untuk Oxon dan juga terima kasih buat Pak Steven Tanaya selaku Purchasing Manager dari Oxon. Terima kasih. Baik Bapak, kita akan abadikan foto bersama terlebih dahulu. Mohon untuk menunjukkan piagamnya Bapak. Baik, saya akan menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih. Dan achiever kami yang terakhir pada sore hari ini dianugerahkan kepada Tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk pembelian kendaraan roda 4, kehadiran perusahaan pembiayaan sangat diperlukan. Hadir sejak tahun 1995, perusahaan leasing mobil yang satu ini berkomitmen menjadi perusahaan pembiayaan terkemuka dan terpercaya bagi pelanggan, mitra usaha, dan masyarakat. Seiring pertumbuhan dan perkembangan kebutuhan masyarakat, perseroan terus berinovasi menghadirkan solusi pembiayaan. Didukung dengan 246 jaringan usaha, eksistensi perusahaan sudah tidak diragukan lagi. Popularitasnya di ranah digital juga ditunjukkan dengan lebih dari 70.000 ulasan di halaman internet dan lebih dari 78.000 followers Instagram. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2021 untuk kategori leasing mobil, BAF. Baik, selamat kami ucapkan kepada BAF. Untuk itu langsung saja kami persilakan Bapak Tri Raharjo untuk memberikan ucapan selamat. Saya ucapkan selamat untuk BAF telah meraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award pada tahun 2021 untuk kategori leasing mobil. Brand ini sudah memiliki 246 jaringan usaha. Eksistensi perusahaan ini juga tidak diragukan lagi dengan tingkat ulasan 70.000 ulasan di halaman Google dan juga memiliki 78.000 followers. Saya berharap penghargaan ini semakin mendapatkan nilai lebih buat konsumen dan juga brand dari BAF. Sukses selalu buat BAF.